Sore hari di kota Malang. Waktu di mana suasana kota mulai berubah perlahan. Matahari yang sejak siang terasa hangat, kini mulai condong ke barat. Cahaya sore jatuh di jalanan kota, menciptakan bayangan panjang dari pepohonan dan bangunan. Perjalanan sore ini saya lakukan dengan mobil, menyusuri jalanan kota Malang di waktu menjelang maghrib. Lalu lintas mulai terasa lebih padat. Sebagian orang pulang dari aktivitas, sebagian lagi justru keluar rumah, menikmati suasana sore yang tenang. Di momen seperti ini, Malang selalu terasa berbeda, tidak terburu-buru, tapi juga tidak benar-benar sepi. Terasa sekali suasana menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Beberapa kendaraan terlihat membawa barang bawaan, beberapa wajah terlihat santai, seolah sudah siap menyambut waktu libur. Saya terus melaju perlahan, bukan sekadar menuju tujuan, tapi menikmati setiap detik perjalanan. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala. Pantulan cahaya di aspal basah dan kering membuat suasana sore semakin hidup. Di kiri dan kanan jalan, aktivitas kota masih berjalan. Pedagang, pengendara, dan pejalan kaki sama-sama berbagi ruang di sore hari ini. Semakin mendekati waktu maghrib, suasana terasa lebih tenang. Kecepatan kendaraan mulai melambat, seolah semua orang sedang bersiap untuk berhenti sejenak. Perjalanan ini mengingatkan bahwa di tengah kesibukan dan rutinitas, kita tetap perlu memberi waktu untuk diri sendiri. Tujuan saya sore ini adalah Masjid Sabilillah, salah satu masjid terbesar dan paling dikenal di kota Malang. Dari kejauhan, area sekitar masjid mulai terlihat. Arus kendaraan semakin tertata, suasana terasa lebih tertib dan tenang. Masjid Sabilillah bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat singgah bagi banyak orang, baik untuk beristirahat maupun untuk menenangkan pikiran. Semakin dekat dengan masjid, waktu maghrib pun semakin terasa. Suara kota perlahan bercampur dengan suasana religius yang khas. Sebuah momen peralihan dari siang menuju malam. Perjalanan sore ini akan segera sampai sebentar lagi. Saya akan berhenti, mematikan mesin, dan menunaikan ibadah. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, sore hari seperti ini selalu mengingatkan kita untuk berhenti sejenak. Mengatur napas, dan bersyukur. Malam mulai menyelimuti kota Malang. Selesai maghrib, suasana kota terasa berbeda, lebih tenang, lebih hangat, namun tetap hidup. Perjalanan dilanjutkan dari Jalan Lejen Sutoyo, salah satu ruas jalan penting yang menghubungkan banyak aktivitas kota. Lampu-lampu jalan sudah menyala, cahayanya memantul di aspal,
menciptakan suasana khas malam Malang yang selalu terasa nyaman. Lalu lintas masih ramai, namun tidak terburu-buru. Kendaraan bergerak pelan, memberi ruang untuk menikmati perjalanan. Di sepanjang Jalan Lejen Sutoyo, aktivitas kota masih terlihat jelas, toko-toko, kendaraan, dan orang-orang masih menjalani malamnya masing-masing. Malam seperti ini terasa spesial menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kota mulai dipenuhi orang-orang yang ingin menikmati waktu. Beberapa terlihat pulang kerja, beberapa lainnya justru keluar untuk sekadar jalan-jalan atau berkumpul. Saya terus melaju perlahan, tidak ada tujuan untuk tergesa-gesa. Perjalanan malam ini bukan soal cepat sampai, tapi soal menikmati suasana. Udara malam Malang terasa lebih sejuk, jendela mobil terbuka sedikit, angin malam masuk membawa ketenangan. Semakin mendekati pusat kota, suasana mulai berubah. Lampu-lampu semakin terang, dan ritme kota terasa lebih hidup. Balai Kota Malang selalu punya daya tarik tersendiri di malam hari. Bangunan bersejarah yang berdiri megah, dikelilingi cahaya dan aktivitas kota. Di area ini, Malang terasa seperti kota yang tidak pernah lelah, tetap ramah, tetap bersahabat, meski hari sudah berganti malam. Inilah Balai Kota Malang, salah satu ikon penting yang menjadi pusat aktivitas dan sejarah kota. Dari atas, Balai Kota terlihat begitu megah. Lampu-lampu menyala rapi, membingkai bangunan bersejarah yang sudah berdiri sejak lama. Di malam hari, suasana Balai Kota terasa berbeda, lebih tenang, namun tetap hidup. Kendaraan bergerak perlahan mengitari kawasan ini. Lampu mobil dan motor membentuk garis-garis cahaya yang terus mengalir. Aman di sekitar Balai Kota terlihat rapi dan terawat, menjadi ruang hijau di tengah padatnya aktivitas kota. Dari ketinggian, kita bisa melihat bagaimana Kota Malang bernafas di malam hari. Tidak terburu-buru, namun terus bergerak. Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Balai Kota mulai dipenuhi pengunjung. Sebagian datang untuk bersantai, sebagian hanya ingin menikmati suasana. Balai Kota bukan sekadar bangunan pemerintahan. Tempat ini adalah saksi berbagai peristiwa dan perubahan kota. Dari masa ke masa, Balai Kota tetap berdiri menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Malang. Lampu taman, jalanan, dan bangunan di sekitarnya menciptakan komposisi cahaya yang indah dari udara. Drone terus melayang perlahan, memberi sudut pandang yang jarang terlihat dari bawah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tempat ini tetap menjadi titik keseimbangan kota. Balai Kota Malang di malam hari mengajarkan kita satu halaman sederhana bahwa keindahan tak selalu harus ramai. Terkadang, cukup dengan cahaya, ruang, dan waktu yang tepat. Dan dari atas langit Malang, malam ini terasa begitu damai.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kawasan balai kota terlihat lebih ramai. Banyak orang datang untuk menikmati suasana, sekadar lewat, atau hanya ingin merasakan denyut kota. Perjalanan dari Jalan Letjen Sutoyo menuju balai kota memberi gambaran sederhana tentang wajah malam kota Malang. Perjalanan malam ini masih berlanjut, masih banyak sudut kota yang akan dilewati dan dinikmati. Dan kota Malang, seperti biasa selalu punya cara membuat siapapun betah berlama-lama di dalamnya. Semakin mendekat ke pusat kota, suasana pun mulai berubah. Jalanan terasa lebih hidup, kendaraan semakin ramai, dan cahaya lampu mulai mendominasi pandangan. Inilah wajah Malang saat aktivitas sedang padat-padatnya, tidak terlalu bising, tapi cukup ramai untuk menunjukkan bahwa kota ini masih terjaga. Perjalanan membawa kita menuju salah satu titik keramaian kota, sebuah tempat yang sudah lama dikenal warga Malang, Gajah Mada Plaza. Di sekitar area ini, aktivitas terasa semakin padat. Kendaraan keluar masuk, orang-orang datang dan pergi, semua bergerak dengan tujuan yang berbeda. Gajah Mada Plaza bukan sekadar pusat perbelanjaan, tempat ini sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan kota, menjadi saksi berbagai cerita, dari pagi hingga malam hari. Akhirnya, kita tiba di kawasan Kayu Tangan, salah satu ikon kota Malang yang selalu punya cerita di setiap langkahnya. Malam ini suasananya terasa berbeda, jalanan lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu toko menyala terang, dan arus kendaraan terus mengalir tanpa jeda. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Kayu Tangan seperti kembali hidup sepenuhnya. Warga lokal, wisatawan, hingga anak-anak muda tumpah ruah memenuhi kawasan ini. Di sisi kiri dan kanan jalan, kafe, toko, dan tempat nongkrong dipenuhi pengunjung. Ada yang sekadar lewat, ada juga yang berhenti untuk menikmati suasana malam. Suara kendaraan, obrolan pengunjung, dan alunan musik dari beberapa sudut jalan berpadu menjadi satu. Inilah denyut Kayu Tangan di malam liburan. Menjelang Nataru, Kayu Tangan bukan hanya soal tempat, tapi juga soal suasana. Tempat orang berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan di penghujung tahun. Dan disinilah perjalanan kita malam ini berakhir. Kayu Tangan,
Dengan segala keramaian dan cahayanya, tetap menjadi ruang yang hangat untuk siapa saja. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kota ini mengajarkan kita satu halaman. Bahwa di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk, selalu ada momen untuk berhenti sejenak dan menikmati suasana. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga video sederhana ini bisa jadi teman santai di penghujung hari kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jaga keselamatan dan selamat menikmati akhir tahun.